Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu pertama ada Silva Rido Pradana, yang kedua ada Dwi Yuda Pratama, yang ketiga ada Alrizal Nur Ilham, yang keempat ada Afan Tirta Mutakin, yang kelima ada Syifa Aristo El Hakim. Untuk pertama, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang hak dan kewajiban negara. Dalam konteks ini, kami ingin menyampaikan informasi yang memperluas pemahaman kita tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, serta kewajiban yang harus diemban oleh negara itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak warga negara dan tanggung jawab negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk pertama, pembahasan hak negara, kedua hak kewajiban, dan ketiga ringkasan. Untuk hak negara, hak merupakan kekuasaan untuk membuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sebuah keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Hak negara. Pertama, hak untuk dibela. Pasal 27 ayat 3. Kedua, hak untuk dipertahankan. Pasal 30 ayat 1. Yang ketiga, hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Nomor 1, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dimuat berdasarkan pasal 27 ayat 1. Nomor 2, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dimuat berdasarkan pasal 27 ayat 2. Ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan yang dimuat berdasarkan pasal 28D ayat 1. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai, yang dimuat berdasarkan pasal 29 ayat 2. Yang kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, pada pasal 28 membuat bahwa memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nomor 1, hak untuk menetapkan hukum. Negara memiliki hak untuk menetapkan hukum sebagai fondasi hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Ini mencakup pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Dengan hak ini, negara dapat menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan keamanan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk hak untuk menetapkan hukum. Negara memiliki peran sentral dalam menetapkan hukum sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Menetapkan hukum memungkinkan negara mengatur tata kelola sosial, ekonomi, dan politik. Menegakkan hukum adalah tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan dan keamanan hukum di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu hak untuk memungut pajak. Kewenangan negara dalam memungut pajak adalah sumber pendapatan utama untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Yang ketiga yaitu hak untuk memelihara keamanan dan pertahanan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri dan melindungi warganya dari ancaman luar. Menyediakan keamanan dan pertahanan adalah prasyarat untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengorbanan personal dan sumber daya untuk membangun kekuatan militer sebagai bentuk perlindungan nasional. Hak untuk mengatur moneter dan ekonomi. Negara dalam mengatur kebijakan ekonomi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan bisnis. Ini melibatkan penyusunan kebijakan fiskal yang tepat, seperti perpajakan yang adil dan pengeluaran publik yang bijaksana, guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap sektor moneter memungkinkan negara untuk mengelola nilai mata uangnya yang dapat berdampak pada daya saing ekspor dan impor. Regulasi ekonomi juga diperlukan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen atau menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Dengan mengelola inflasi dan deflasi, negara dapat menciptakan stabilitas harga yang esensial bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, peran negara dalam menyusun kebijakan ekonomi juga mencakup respon terhadap perubahan global, seperti krisis ekonomi atau perubahan pasar internasional. Yang kelima yaitu hak untuk mengatur kewarganegaraan. Proses penentuan kewarganegaraan juga melibatkan pertimbangan etika dan prinsip keadilan. Negara harus menentukan kriteria yang adil dan transparan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara untuk menjadi warga negara. Kebijakan imigrasi dan naturalisasi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keterbukaan, dan kemampuan negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan demografis. Sementara menjaga identitas nasional, negara juga dapat memperkaya kebudayaannya melalui integrasi warga baru. Selain itu, pengelolaan kebijakan imigrasi perlu memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya jangka panjang. Dengan demikian, negara dapat mengoptimalkan manfaat dari keberagaman tanpa mengorbankan keamanan atau stabilitas sosial. Selanjutnya yaitu kewajiban negara. Yang pertama, kewajiban untuk memberikan pelayanan publik, yaitu kewajiban negara dalam menyediakan layanan publik menyangkut beberapa aspek utama. Pertama, pemerintahan harus menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh warganya. Ini termasuk pembangunan dan operasionalisasi sekolah, rumah sakit, dan kepolisian. Yang kedua, kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup, yaitu tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan hidup melibatkan serangkaian tindakan untuk melestarikan, melindungi, dan mengelola sumber daya alam serta ekosistem. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai tanggung jawab negara dalam konteks ini. Kewajiban negara. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setidaknya tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah pada pasal 281 ayat 4. 3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukkan agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu pada pasal 29 ayat 2. Yang keempat, untuk pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung pada pasal 30 ayat 2. Yang kelima,
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kebutuhan dan kedaulatan negara pada pasal 30 ayat 3. Yang keenam, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum pada pasal 30 ayat 4. Yang ketujuh, membiayai pendidikan dasar pada pasal 31 ayat 2. Yang kedelapan, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada pasal 31 ayat 3. Yang kesembilan, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional pada pasal 31 ayat 4. 10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia pada pasal 31 ayat 5. Yang keenam, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya pada pasal 32 ayat 1. Yang selanjutnya, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional pada pasal 32 ayat 2. Yang ke-13, mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat pada pasal 33 ayat 3. Yang ke-14, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar pada pasal 34 ayat 1. Yang ke-15, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan pada pasal 34 ayat 2. Yang ke-16, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak pada pasal 33 ayat 3. Berikutnya kewajiban. Yang pertama, pembuatan kebijakan lingkungan. Yang kedua, penegakan regulasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Yang keenam, kolaborasi internasional. Yang ketujuh, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Yang kedelapan, pengaruh utamaan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembuatan kebijakan lingkungan. Poin yang pertama, negara harus merumuskan kebijakan lingkungan yang mendukung pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Poin yang kedua, kebijakan ini harus mencakup regulasi untuk mengendalikan emisi, limbah, dan aktivitas industri yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua, menegakkan regulasi. Poin yang pertama, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan lingkungan yang telah ditetapkan. Poin yang kedua, ini melibatkan penindakan terhadap pelanggaran hukum lingkungan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Negara harus melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengevaluasi dampak kebijakan yang diterapkan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Negara harus terlibat dalam pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, termasuk hutan, air, dan tanah, untuk memastikan keberlanjutan ekologis. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Menyelenggarakan program edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang berkelanjutan. Yang keenam, kolaborasi internasional.
terlibat dalam kerjasama internasional untuk menanggulangi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim yang memerlukan upaya bersama dari berbagai negara. Yang ketujuh, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Mendorong riset dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap alam. Yang kedelapan, pengaruh utamaan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam ekonomi. Ringkasan, mari kita tinjau kembali hak dan kewajiban negara yang telah kita bahas. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Di sisi lain, kewajiban negara mencakup memberikan perlindungan, keamanan, layanan publik yang berkualitas, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dengan pemenuhan hak dan pemenuhan kewajiban, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Sekian dari kelompok kami yang telah membahas teori hak dan kewajiban negara. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.